Oke, Kak Arifah juga terlibat di dalamnya kan ya? Terlibat sebagai seniman lukis. Seniman Jadi saya lukis. melukis sosok Cut Nyadin. I see, I see, I Dalam see. bentuk sebuah instalasi. Jadi ada gabungan antara lukisan, kemudian beberapa objek gitu yang saya gabungkan menjadi sebuah instalasi. Itu di Jakarta Kak ya? Di Jakarta saya mengeksplorasi trauma. 2 orang perempuan trauma pada masa konflik Aceh. Yang satu trauma dengan musik dangdut, yang kedua trauma dengan pisau. Selamat datang ke Arifah Safura. Benar begitu? Benar. Nah ini datang untuk episode di Popcorn. Kita bakal langsung memulai dengan promosi nih. Promosi kegiatan kolektif dari perempuan Aceh yang katanya mau ada pagelaran seni nih Kak. Boleh dikasih tahu apa? Inong Project, Inong pameran Project. Inong Project. Jadi bakal ada pameran kontemporer, seni kontemporer. Kemudian ada pameran foto, ada seni instalasi, juga performance. Oke, Kayak berarti ada. teater, monolog. Oh, monolog. Ya, aku sempat lihat di beberapa story itu kayaknya ada melibatkan Kak Zikrianti ya. Benar, Jadi beliau kayak memperagakan Cut Nyadin. ya Cut Nyadin kayak gitu. Kayaknya sangat teatrikal dan Sangat. sarkas gitu ya. Tapi ini menarik kalau ingin didatangin. Insya Allah ini podcast kita bakal tayang di Jumat sore kayak Baik. di minggu ini. Itu beralamat di mana kalau mau datang ke pertunjukannya? Di rumah Cut Nyadin Lampisang, Aceh Besar. Nah ini nih buat para penonton Popcorn. Kalau mau lihat performance arts yang keren-keren, boleh datang itu arah ke laut itu, arah ke Loknga, arah ke Lampu, sebelah kiri dia ya. Jadi sebelum ada souvenir-souvenir dagangan, Benar. ada bangunan rumah Aceh. Iya. Nah itu dia lokasi kerennya. Tanggal Ada 6 sampai 9 September. 3 hari berarti ya. 3 hari. Oke, Kak Arifah juga terlibat di dalamnya kan ya? Terlibat sebagai seniman lukis. Seniman Jadi lukis. saya melukis sosok Cut Nyadin. I see, I see, I Dalam see. bentuk sebuah instalasi. Jadi ada gabungan antara lukisan, kemudian beberapa objek gitu yang saya gabungkan menjadi sebuah instalasi. Baik, tentu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan juga daripada Iya. pelaku seninya kan? Iya, benar. Nah menarik nih, Rudi pengen tanya nih, untuk kali pertama kakak ngerasa kalau seni itu bukan sekedar ekspresi kakak, tapi juga senjata untuk berbicara tentang hak-hak perempuan. Boleh dijawab? Oke, jadi awal berkesenian itu mulai fokus tahun 2014 setelah lulus dari Fakultas Hukum. Oh iya? Jadi aku memang ada keterbatasan dalam berbicara. Iya. Jadi ketika kuliah dulu kan hukum seharusnya benar-benar aktif gitu ya. Misalnya kayak harus aktif diskusi, harus ngomong. Sedangkan saya merasa nggak ada kemampuan di situ gitu. Ketika ada diskusi dengan teman-teman saya nggak bisa bicara sedikit pun. Bahkan sudah dikasih contekan pun nggak bisa ngomong gitu kan. Jadi memang ngerasa sih kayak aku ada masalah deh dengan dengan suara kayak gitu. Terus sampai lulus Fakultas Hukum pun aku ngerasa kayaknya nggak bisa lamar kerja kayak orang-orang karena mengetahui keterbatasan ini gitu kan. Iya. Terus pelan-pelan mulai ya memang suka melukis. Akhirnya aku melukis sosok-sosok perempuan. Jadi banyak sekali potret yang aku lukis mulai dari Cut Nyadin misalnya salah satu yang sosok-sosok yang inspiratif lah gitu. Oke. Misalnya kayak di Palestina Laila Khalid, Iya. kemudian di Pakistan ada Benazir Bhutto, Iya. Guatemala ada Rigoberta Menchú, kemudian banyak sekali ikon-ikon dunia yang inspiratif. Khususnya dia yang memang emansipasi ya, maksudnya benar-benar memberdayakan perempuan seperti itu. Jadi dari sanalah aku mendapatkan semangat. Yeah. Kayak healing lah bisa dibilang. Jadi proses berkesenian itu sebenarnya awalnya untuk pemulihan. Kayak gitu. Itu dimulai dari sejak kapan tuh awalnya kayak
ini medium yang paling tepat ini. Tahun berapa tuh spesifik Kakak? Sebenarnya suka melukis tuh udah lama, dari kecil udah suka menggambar. Mhm, mhm. Cuman kan anak kecil gambarnya nggak terlalu memang perempuan juga sih yang saya gambar, tapi lebih ke yang anak kecil misalnya Putri Duyung kayak gitu. Oh, mermaid. Iya, Gitu. iya, 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 iya. Terus tahun 2014 kan mulai udah dewasa lah gitu Mhm, ya. mhm. Jadi ya mulai melukis. Mulai terpapar isu-isu kayak gitu tuh. Isu-isu, iya, isu Oke. perempuan khususnya Nggak gitu. pengen gambar ini tuh kalau sekarang yang happening ada cewek peduli lingkungan juga aktivis Greta Thunberg. Ya, ya Nah, benar. Jadi nggak mesti harus perempuan memberdayakan, tapi segala isu yang memang dia punya apa ya, spotlight buat perempuan ya. benar. Ya. Nah, tapi aku tadi menarik pengen ngebahas terkait dengan suara. Ada masalah apa dengan Kak Arifah sendiri sehingga sulit untuk menyuarakan apa dalam hati, dalam pikiran kayak gitu? Apakah pernah ada hal traumatis yang ngebuat kayaknya aku nggak perlu bersuara deh, atau aku takut buat bersuara? Apa gitu Kak yang nge-trigger itu? Mmm, Sebenarnya trigger-trigger itu kalau misalnya dilihat dari akarnya lagi ya, Mhm. saya tumbuh besar di sebuah, desa bisa dibilang pada saat itu memang zona merah konflik lah bisa dibilang, Oke, berarti masa Kakak korban kecil. konflik? Korban secara langsung sih enggak, misalnya kayak Iya, anggota keluarga yang apa, enggak gitu. terpapar? Cuman terpapar misalnya Iya, kayak sering mendengar suara tembakan di malam hari, kemudian, iya. melihat, sekolah-sekolah dibakar kayak gitu. Bahkan nggak pernah juga melihat, apa namanya, upacara bendera tuh nggak pernah. Dan saya baru menyadari bahwa saya bisa berbahasa Indonesia itu setelah damai. Lah jadi sebelumnya bahasa apa? Bahasa Aceh. Oh, bahasa Mhm. Aceh, baik. Karena pada saat itu ya konflik kan, Mhm, jadi, mhm. untuk bisa berbahasa Indonesia tuh sulit. Karena apa ya, di sekolah juga semua guru bahasa Aceh, semua orang menggunakan bahasa Aceh gitu. Kalau boleh tahu Dan masa kecilnya dihabiskan di mana dulunya Kak? di Merdu, Pidijaya. Pidijaya. Berarti ini asli orang Pidijaya? Mhm, Orang Merdunya? mhm, Ah, berarti East Coast lah ya, pantai timur ya? Pantai Timur. Di Tapi daerah bukan timur. karena telat bisa berbahasa Indonesia terus nggak bisa bersuara, nggak juga sebenarnya, ada faktor-faktor lain juga misalnya kayak Mhm. trauma, salah satunya juga kayak KDRT juga kayak gitu. I see, I see, I see. Nah, Berarti itu hal-hal yang sudah menumpuk dari sekian tahun sehingga mhm, menghambat proses Kakak untuk menyuarakan ya? benar. Jadi di sini kan setiap personal itu banyak juga yang nggak mengetahui bahwa dirinya itu mengalami trauma. Saya ngeliat tuh personal-personal yang dia nggak tahu bahwa dia udah mengalami trauma dan bertumpuk, sementara hidupnya terus dalam lingkaran permasalahan, Oke, mungkin itu yang ngebuat dia nggak improve gitu Kak ya? maybe. Dan saya ngerasa relate ke diri sendiri kan, sebenarnya proses semua semua yang saya lakukan mau itu Mhm. advokasi ataupun berkesenian itu kayak proses mengenal diri sendiri. Oke, Iya, ya, heeh. dari akar. Misalnya dari awal, aku kenapa sih nggak bisa ngobrol, kenapa aku sulit sekali, membangun hubungan misalnya kayak, Iya, interpersonal, iya, hubungan interpersonal baik. dan, itu juga menjadi salah satu, apa ya, pertanyaan, kayak Mhm. gitu. Nah, kalau dari yang aku tangkap, mungkin baru 10 menit podcast ini mulai, Oke. agak struggle sepertinya dalam medium-medium kayak gini Kak. Agak harus butuh penyesuaian Kakak gitu. Dengan medium Ini medium obrolan benar diskusi kayak benar, gini jadi ya. nggak mudah untuk bisa, ngobrol, Mhm, mhm. apalagi deep, Iya, heeh. mendalam gitu untuk, jadi Gimana kita prosesnya mau ngobrol gitu sedangkan belum kenal satu sama lain kan, gak mungkin kita bisa ya. ngomongin hal yang dalam juga. Makanya dalam 1 jam terbatas ini kita berusaha sebaik mungkin untuk bisa Bisa, mencapai hal-hal yang mungkin orang belum tahu tapi iya, bisa bermanfaat untuk orang-orang iya, tahu juga tentunya ya. I see. Nah, eee, jadi Kakak ngelihat nih ya bahwasanya ada banyak orang-orang yang trauma sehingga menghambat proses dia dalam bertumbuh berkembang di Aceh ini. benar, Eee, kita nggak usah fokus ke banyak hal gitu ya. oke, Kita mari fokus ke hal-hal yang kita kuasai dulu nih. Contoh kayak perempuan misalnya. mmm, Kakak sering lihat itu? Untuk di lingkungan Kakak ada banyak konteks perempuan-perempuan trauma, konteks trauma sehingga menghambat dia berkembang. Kalau dalam Kakak kan misalnya tadi, sulit aku berkomunikasi, sulit berkomunikasi, aku susah dalam
ekspresi aku kayak gitu, sehingga aku kalau mau nyalurin apa yang aku suarakan atau apa keresahanku ya lewat karya-karyaku tadi tuh. Iya. Kayak lukisan ataupun instalasi Iya. seni. Iya, karena trauma itu kan sebenarnya kalau nggak pulih dia bakal berputar terus ya. Ah, Kayak apa istilahnya ya, spiral dia. oke, ya Jadi ya. sulit sekali untuk keluar kalau kita nggak pulih. Mhm mhm. Bahkan dalam konteks pelecehan seksual pun, Mhm. misalnya anak kecil yang tadinya dia dilecehkan Iya. menjadi korban, kalau nggak pulih bisa berpotensi menjadi pelaku. Itu kalau bicara Oh. trauma. Oke, iya 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 Begitu iya. juga dalam konteks apakah dia dulu mengalami kekerasan, baik Mhm itu KDRT, mhm. konflik, misalnya kayak saya broken home kan. Mhm mhm. Sebenarnya itu juga salah satu luka batin yang perlu disembuhkan sebenarnya, kayak gitu. Kalau Dan dari mediumnya ya bisa berbagai macam, gak harus. Kalau saya mungkin seni melalui iya lukisan, mungkin iya. orang bisa aja menulis jurnal, Iya, ada banyak orang nggak bisa journaling, menyuarakan, dia menulis gitu kan. menulis atau bikin nulis lagu, bernyanyi. Iya, Sebenarnya bagi saya itu seni adalah medium pemulihan. berarti nggak hanya perlawanan, ini juga medium pemulihan Kak ya? Medium. Kalau bagi saya seni awalnya adalah medium pemulihan. Mhm. Baik, Baru kemudian ya perlawanan segala macam. oke. Seberapa, sulit Kakak ngelihat orang-orang di sekitar Kakak tuh terjebak dalam lingkup trauma dan berusaha nggak untuk, menyemangati ataupun juga encourage mereka gitu ya? Oke, saya tumbuh besar di Aceh ya, yang Mhm. tadinya di Merdu kemudian pindah ke Banda Aceh. Mhm mhm. Saya memang dari lahir dan besar di sini, Mhm. maksudnya nggak keluar, misalnya Iya. kayak kuliah di luar Aceh tuh nggak pernah. Berarti dari awal Heeh, tumbuh dan besar di tumbuh Aceh? besar di Aceh jadi cukup mengenal, cukup tahu persoalan ketubuhan perempuan dalam konteks, trauma, Oke. mhm. Dan dalam karya pun saya sering apa ya, selalu mengeksplorasi tentang trauma, Mhm mhm mhm. mhm. Dan karya-karya itu juga terjadi dengan proses riset yang panjang sebenarnya. Maksudnya saya sebagai perempuan pun masih ngerasa tidak, sepenuhnya mengetahui tentang perempuan. Jadi Oke. butuh waktu untuk mengenal Iya, heeh. sebab apa kayak gitu. Misalnya dalam proses pengkaryaan Dancing Shadow, karya Dancing Shadow yang dipamerkan di Museum Macan tahun 2022, Itu di Jakarta Kak ya? Mhm. di Jakarta saya mengeksplorasi, trauma, Mhm mhm. 2 orang perempuan trauma pada masa konflik Aceh. Yang satu trauma dengan musik dangdut, yang kedua trauma dengan pisau. Kalau tadi Kakak bilang pisau, make sense gitu kan, itu kan hal yang umum orang tahu, oh trauma dengan pisau Oke terkait kekerasan. oke. Nah musik dangdut nih Kak, musik Kenapa dangdut kan dia happy, iya enjoy, seharusnya ya. tentara, polisi Iya, kayak gitu kan. orang Nah happy dengar dangdut iya sih. ini dangdut kenapa nih? Maaf ya musik dangdut. Gak apa-apa. Sebenarnya saya nggak menginikan dangdut apa gitu ya. Iya, Bisa aja dia trauma musik rock atau kan semua kan ada sebabnya. iya. Jadi pada masa konflik, tahu Rumah Gedung nggak? Tahu, iya, heeh. Mhm. Jadi di Rumah Gedung itu banyak sekali perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Baik, Salah satunya kekerasan seksual. Nah, iya. kenapa, apa ya, spesifik trauma yang saya explore tentang musik dangdut, misalnya satu orang perempuan mengalami trauma terhadap musik dangdut karena pada masa konflik itu, dia dipaksa untuk, menari telanjang sambil diiringi musik dangdut oleh militer. Itu trauma sih Kak kalau kayak gitu ceritanya. Oke, orangnya masih hidup sampai sekarang? Saya nggak tahu dia masih hidup, Tet beliau masih hidup atau mhm. enggak, tetapi cerita ini saya dengar melalui oral history, melalui, cerita dari mulut ke mulut gitu Iya, ya. tapi ini valid, Karena informasi yang banyak valid ya? sekali, cerita tentang ini tidak dituliskan. Iya, Jadi nggak diadili kita juga Kak? tidak Tidak mendapatkan. diakui dan tidak diadili? Banyak sekali korban yang tidak memang sampai sekarang sih pemulihan dan keadilan itu memang nggak ada untuk Oke, korban konflik ya khususnya perempuan. iya. Aduh aku seram juga dengarnya Kak kalau ada pernah suatu peristiwa gitu kan di Aceh tahun 90-an, Mhm, dekat loh dari kita Rumah Gedung itu. Ada adegan-adegan yang nggak ya, masuk di akal, tapi itu kenyataannya di negeri kita hari ini kan. Dan ya. bukan berarti
hal-hal kayak gitu nggak kejadian lagi di kemudian hari. Kalau Iya, kita dan nggak dan belajar ini dari kan hal kayak gini. terbukti gitu kan, maksudnya bagaimana kekerasan terhadap Afan misalnya kemarin. Iya, Van Kurniawan. Itu kan mungkin sekarang kita bisa lihat dengan jelas dengan berkembangnya dunia digital. Tapi bayangkan dulu pada saat masa konflik di Aceh, berapa banyak sipil yang menjadi korban, tetapi kan nggak ada kamera, jadi semua orang nggak tahu gitu apa yang terjadi di sini karena memang nggak ada dokumentasinya gitu. Iya, tapi sebenarnya apa yang ngebuat Kak Arifa itu berani gitu untuk membahas terkait hal-hal yang kakak suarakan ini, ketubuhan perempuan misalnya di Aceh, apa yang ngebuat kakak semangat kayak gitu? Karena terhubung dengan pengalaman personal. Oke, Iya, baik. Jadi itu yang seenggaknya kakak pengen menyuarakan iya, dan menyelesaikannya. iya. Baik. Nah, menurut kakak sendiri nih ya, kenapa tuh sejarah tubuh perempuan Aceh itu sampai sekarang itu kayak redup dan hilang gitu di telan zaman, terutama di media-media arus utama ataupun mainstream ya. Padahal mulai kita lihat nih ya, kalau perempuan Aceh itu hebat-hebat loh tuh narasi yang dibangunnya. Kita Ya. punya sultanah-sultanah yang Benar. gokil-gokil ya kan. Iya. Taman Ratu Saifuddin itu Iya, kan sultanah kita tuh. Sultanah pertama. Kemudian juga Laksamana Hayati yang Sultanah pertama bukan ya? bisa jadi kak, tapi salah satu sultanah yang paling tersohor kan. Iya, iya. Kemudian juga ada Laksamana Malahayati. Malahayati Sekarang jadi sebelumnya. nama rumah sakit, tapi sebelum daripada itu dia merupakan panglima perang laut ya Benar. kan yang luar Pertama di biasa. Aceh. Pertama bahkan ya. Sebelum Sultan Iskandar Muda kalau nggak salah. Iya, itu emang luar biasa banget. Kita dia punya pasukan namanya Inong Bale kayak. Iya. Jadi kan Awal mulanya tuh dari situ, dari Laksamana Malahayati. yang dia bentuk ya. Jadi korban-korban yang ditinggal oleh suaminya ya. Ini Bersatu melawan gitu ya. Ditinggalnya dalam artian kata suaminya tewas di medan perang gitu Iya, ya. benar. Jadi mereka membentuk pasukan sendiri, perlawanan dan Iya. terbukti kuat gitu. Apalagi Inong Bale juga masih sampai sekarang masih ada kan kayak. Sebenarnya itu semangat ya, semangat karena kita kan punya sejarah yang cukup panjang. Ngomongin Aceh itu bukan usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia ya. Enggak, lebih. Kita sudah ratusan tahun yang tadinya memang sangat berdiri sendiri bisa dibilang. Kita kesultanan yang sangat hebat dikenal dunia gitu ya. Ya yang kita lihat seperti itu gitu framingnya. Kayak hilang aja gitu kan di telan zaman kak. Iya itu Mana nih karena orang-orang perempuan ini? faktor kolonialisasi bisa jadi. Misalnya kita dulu kan dijajah Belanda. Ya Sekarang dulu dijajah, mungkin kalau dulu dijajah Belanda, sekarang dijajah. saling menjajah. Wah. Oke. Baik. Ya seperti itu. Kalau ngomongin perempuan yang dinarasikan itu kan kalau dalam konteks sejarah kita melihat Cut Nyak kayak sosok yang powerful, bisa berperang. Iya. Istri yang soleh. Iya. Bisa berperang, istri yang soleh, taat, patuh, bisa membunuh, sekaligus berani mati. Itu the real Apa? superhuman gitu ya. Benar Kayak nggak? dia Nyata nggak? Kalau kita bayangkan sosok seperti itu, apakah itu memang benar-benar ada dan terjadi? Itu pertanyaan yang menarik kak. Karena makanya tadi aku bilang kayak superhuman tuh, dia bisa sangat multi talent di bagian manapun kan. Biasanya kalau udah sibuk perang dia nggak sempat lagi ngurus rumah biasanya tuh, dalam pikiranku kak. Tapi kalau menurut kakak sendiri? Nah, saya nggak bisa jawab juga. Karena untuk misalnya kalau dalam proses pengkaryaan Cut Nyak misalnya ya, saya nggak berani langsung melukis sosok Cut Nyak yang ternarasikan seperti itu gitu, kuat, powerful. Saya nggak sanggup. Iya. Saya angkat tangan memang nggak sanggup. Jadi dari proses itu saya kembali lagi riset. Saya melihat sosok Cut Nyak ini kan janda. Dia memang dari kalangan bangsawan. Tetapi ia janda. Kemudian dia melawan karena memang sadis sekali Belanda pada saat itu ya. Maksudnya suami kita dibunuh. Orang tua kita meninggal, suami meninggal, jadi nggak punya siapa-siapa lagi kan, dan nggak ada pemulihan. Yang ada apa? Rasa dendam. Ketika seseorang dendam, pasti dia ingin membalas. Yeah. Dan itu juga yang saya rasakan dalam konteks Cut Nyak. Dia ingin
melakukan perlawanan. Mungkin salah satunya ya melalui perang. Iya. Seperti itu. Dalam konteks Aceh untuk mengenal sosok Tun Nyak-Dien, saya ingin menelusuri Tun Nyak-Dien itu melalui pengalaman ketubuhan perempuan-perempuan yang pernah melawan pada saat konflik Aceh. Misalnya kayak Inong Bale. Pada saat konflik kan ada Inong Bale, ada janda juga yang ditinggal oleh suaminya yang mati dibunuh militer ataupun meninggal kayak gitu kan. Saya pelajari, telusuri melalui pengalaman ketubuhan itu untuk mengenal sosok Tun Nyak-Dien lebih dalam gitu. Karena selama ini yang kita lihat sosok Tun Nyak-Dien itu ternyata terlalu banyak dinarasikan oleh laki-laki dengan kepentingan sangat politis lah, dipolitisasi dan sering kali menguntungkan politik patriarki. Oke, menarik nih. Nanti kalau kakak udah menyebut kata patriarki, dibilang lagi tuh Islam itu harusnya memang patriarki. Nah itu gimana tuh merespon hal kayak gitu? Maksudnya Islam patriarki? Maksudnya kan kayak banyak tuh ntar pasti ada, karena saya pernah membaca di kolom komentar ya, ada beberapa narasumber yang sudah kita wawancarai gitu ya. Singkatnya kayak gini, dia bilang secara alamiahnya Islam itu sudah seharusnya laki-laki itu patriarki kayak gitu, budaya-budaya patriarki itu emang dikedepankan. Itu based on apa yang dia sampaikan. Tentu itu kan tidak bisa kita anggap satu hal yang valid juga kan Kak? Iya. Menurut kakak gimana? Kalau kita lihat konteks Aceh memang patriarki. Aceh itu patriarki? Iya. Oke. Kemudian kalau dari segi agamanya, dari Islamnya, apakah memang membenarkan patriarki menurut kakak sendiri yang kakak rasakan? Saya kurang paham juga ya, maksudnya terlalu jauh ke dalam konteks agama. Tetapi saya ngelihat fenomena-fenomena kehidupan, misal diri sendiri ataupun teman-teman yang terdekat kayak gitu. Lihat di sosial bagaimana sih perempuan itu diperlakukan kayak gitu. Dan saya melihat bahwa perempuan di sini tuh banyak kejebak dalam patriarki itu sendiri kayak gitu. Dimana misalnya setelah menikah jadi sulit keluar, mungkin ada yang kayak gitu, sulit mencapai cita-citanya karena memang harus fokus mengurus anak di rumah. Kayak masih ada paham-paham bahwa kalau udah punya anak ya harus ngurus anak di rumah gitu kan. Suami bekerja, istri ngurus anak kayak gitu. Mendomestikan perempuan. Sehingga dia sulit sekali untuk mengakses publik kan. Karena beban ganda yang harus dia kerjakan. Kalau menurut saya sebenarnya beban domestik itu bukan hanya beban perempuan, tetapi bisa sharing dengan si laki-laki juga, kerjasama gitu. Iya, dan dalam setiap rumah tangga tentu memiliki sebenarnya punya kesepakatan yang berbeda-beda kan? Tentu. Dan gak apa-apa juga kalau bagi saya jadi ibu rumah tangga gak apa-apa juga, tetapi sekarang kan kalau ngomongin ruang lebih luas gitu ya. Seorang ibu rumah tangga pun sambil menjaga anak dia bisa bekerja, misalnya kayak online shop segala macam kayak gitu. Masih bisa mengupgrade diri juga. Mengupgrade diri juga gitu. Tapi jangan sampai ada terjadi relasi kuasa yang merasa bahwa misalnya kayak laki-laki bisa mengatur istrinya terlalu jauh, misalnya kayak kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, fokus kamu gini, ya gitu. Ya udah jaga anak aja biar aku cari uang. Nah kalau misalnya suaminya meninggal atau bercerai, bagaimana si istrinya? Setuju. Itu sih aku lebih kayak kalau misalnya dia bertanggung jawab, banyak juga yang memang laki-laki bertanggung jawab kan, gitu. Jadi kalaupun dia nggak ada ataupun pergi ada jaminan untuk istrinya. Nah bagaimana dengan yang nggak ada jaminan ini? Dari dia kurang tapi istrinya juga dibatasin. Kalau meninggalnya menjelang sakit kan udah mulai kebaca nih kan. Seorang perempuan tahu nih, wah ini kayaknya ada mau meninggal nih. Udah harus siap-siap cari kerja misalnya nih. Tapi kan kalau kayak tsunami kan itu kan nggak ada yang expect kan. Hari Minggu pagi ternyata ada gelombang besar. Nyapu semua orang meninggal. Nah ini gimana nih yang tadi perempuan-perempuan ataupun siapapun gitu yang bergantung sama pasangannya kan. Wah ini sumber ekonomi udah gak ada lagi, penghidupan dan apalagi sebagainya. Kan ketika suaminya meninggal otomatis ataupun bercerai dia menjadi janda kan. Dalam konteks Aceh saya lihat jarang sekali anak-anak
broken home Iya. karena orang tuanya bercerai, ataupun ya kalau dalam konteks meninggal ya otomatis anak sama ibu. Dan dalam konteks perceraian pun banyak anak bersama ibu juga kayak gitu. Dan itu yang saya alami sebagai broken home gitu ya. Maksudnya saya dibesarkan oleh janda dari kecil. Nenek saya janda, ibu saya janda. Ketika ibu bapak bercerai ya mereka yang mengurus segala hal gitu. Mereka yang beban gandanya itu di mereka gitu. Iya. Jadi sebenarnya relate lagi ke diri sendiri sih. Betul. Mungkin ini sudut pandang saya ya. Iya. Saya sangat menghargai kalau ada sudut pandang lain yang mengatakan patriarki begini atau apa, Iya. itu terserah. Tapi dalam konteks saya melihat patriarki itu banyak sekali konotasi yang merugikan perempuan. Baik. Ini mungkin bisa meringankan beban kakak ataupun menambah beban, saya nggak tahu ya. Tapi saya mau menyampaikan bahwa saya juga anak janda gitu Kak. Saya dibesarkan, mungkin kalau kakak di era sebelum tsunami, saya di era tsunaminya. Oke. Nah jadi orang tua saya itu membesarkan saya dalam kondisi tidak ada suaminya kayak gitu. Untungnya beliau guru kayak gitu. Tapi kan Berdaya. iya dia berdaya tuh, untungnya kayak gitu tuh. Tapi ada perbedaan nyata gitu. Kalau Rudy lihat karakteristik Rudy sama karakteristik kakak itu beda nih. Kalau kakak mungkin cenderung tertutup, kalau Rudy itu memang meledak-ledak gitu, Extrovert energinya ya? banyak. Ekstrovert pada part-part tertentu gitu kan. Kalau enggak nanti nggak mungkin jadi host podcast juga kan ya. Tapi itu tadi proses setiap orang berbeda-beda. Referensi Rudy berbeda, kakak juga berbeda, lingkungannya Iya. berbeda, traumatisnya berbeda. Ya saya sangat menghargai misalnya kayak perbedaan. Makanya saya dalam berteman pun saya melihat banyak sekali berbeda-beda. Saya berkawan dengan Gen Z. Oh iya. Iya, maksudnya nggak yang sebaya atau berkawan juga dengan yang sebaya. Pokoknya berbagai macam lintas generasi gitu ya. Saya coba belajar sebenarnya dari mereka, termasuk adik-adik Gen Z. Oh kalau sekarang lebih dekat sama Gen Z gitu. Gen Z. Kayak Law Firm, Gaudium itu memang bersama Gen Z. Iya, kalau milenial, kita kan generasi milenial. Rudy tuh kelahiran 92, kakak juga 92 berarti ya kan ya. 93. 93 ya, berarti kan kita ya milenial lah gitu sebutannya ya. Kerasa gak sih Kak kalau milenial ini cenderung kaku orang-orangnya? Susah berekspresi. Rudy juga sebenarnya sangat kaku, tapi boleh percaya atau enggak ya? Percaya. Ini tuntutan kerja aja nih. Iya, mungkin beda generasi kali ya. Kita kan termasuk generasi yang dulu sempat kalau jatuh cinta kirim surat gitu ya. Dengar radio. Dengar radio. Request lagu di radio, kirim-kirim SMS salam. masih yang ngerti kan? SMS. Analog lah sifatnya ya. Analog. Mungkin itu kali ya perbedaan. Dan sedangkan Gen Z kan sekarang saya lihatnya kok super pinter ya. 20 tahun kok udah tahu ini tuh. Kita kan nggak tahu semua. Misalnya umur 20 kayaknya masih terbatas gitu pengetahuannya. Sedangkan anak Gen Z 20 tahun mereka udah tahu berbagai macam hal. Mereka menerima banyak informasi gitu. Dan pinter-pinter, cenderung pinter-pinter, tetapi saya ngelihatnya mental, dan itu nyata sih, maksudnya mental health ya, maksudnya jadi kesehatan mentalnya agak terganggu juga sebenarnya karena terlalu banyak menyerap informasi, kadang nggak bisa mereka kelola dengan baik. Kemudian juga bisa disebabkan karena trauma antar generasi yang nggak selesai. Apa itu trauma antar generasi maksudnya Kak? Ya trauma bapak ibu neneknya yang nggak sembuh. Kemudian dalam pola asuh itu mempengaruhi. Secara nggak langsung atau secara langsung? Secara langsung. Secara langsung gitu ya. Mempengaruhi Makanya mereka sangat peka soal mental. Kan sekarang gitu ya. Anak Gen Z tuh sangat peka terhadap mental gitu, dan itu nyata sih. Iya. Lebih kita kan kayak aku misalnya, aku baru mulai paham tentang isu mental ini tahun ya bisa dibilang umur 27 lah gitu. Baru paham, oh ternyata aku mengalami ini dulu, oh ternyata aku trauma. Taunya 27 tahun, anak sekarang 18 tahun tuh udah paham aku trauma. Jadi kayak langsung nyari pemulihan, bahkan bisa langsung membuat batasan. Bahkan terkadang Gen Z dikenal juga sebagai kayak dianggap kayak kurang kesopanan misalnya, padahal bukan. Kalau menurut saya ya, misalnya kenal beberapa Gen Z, kadang mereka lebih belak-belakan aja ketimbang kita yang milenial yang masih memendam. Kembali lagi ke pola asuh sih sebenarnya. Baik.
Berarti pola asuh kita itu cenderung ngebuat kita jadi minim ruang-ruang ekspresi kayak Benar. di generasi kita itu ya. Iya. Sehingga ya sulit dalam bersosialisasi ataupun juga ketika bersosialisasi agak awkward aja kayak gitu. Iya. Ada banyak hal yang Tapi dipertimbangkan nggak dalam semua kepala. juga. Ada Iya juga nggak? milenial yang memang ya sangat ini ya. Privilege tapi itu Kak. Iya. Nggak semua orang ada gitu Iya kan. benar-benar. Karena kalau semua orang bisa kayak se-ekspresif itu udah beda generasi dong kayak Gen Z sekarang nih. Iya. Karena kekhawatiran Gen Z juga beda-beda kan. Iya. Kalau mereka itu Benar sih. apa yang mereka anggap masalah kayaknya di generasi kita nggak kita anggap masalah. Setuju gak sih Kak? Bisa jadi. Misalnya nih kayak mereka anggap kayak aduh aku belum liburan nih, aku stres kayak gitu. Nah kalau di generasi milenial tuh bodo amat, yang penting kerja. Iya sih. Hal-hal kayak gitu kan ngebuat mereka itu cenderung rentan terhadap Rentan ya. stressful kayak gitu Iya. kan. Sedangkan kita kerja sampai stres pun nggak apa-apa, yang penting ada uang. Nah kalau Gen Z dia lebih appreciate hal-hal kayak gitu. Itu yang Rudy lihat sih Kak. Iya. Kakak juga setuju sama hal kayak gitu? Kurang tahu sih. Kalau kakak lihat sendiri gimana Gen Z itu? Gen Z. Yang beberapa yang saya kenal memang pintar-pintar, mereka pintar. Dan mereka kadang bekerja sangat keras juga, tetapi mudah lelah dan capek. Jadi mereka lebih ekspresif sih, berani bilang aku capek kayak gitu. Sedangkan kita kan enggak, yang penting aku ada uang. Kadang tulang punggung juga kan. Oh iya, ada namanya Jadi, tuh sandwich family ya, ya, sandwich generation kayak ya. gitu. I see. Takut dipecat soalnya Kak, ini kan mata pencaharian. Iya benar. Soalnya Wapres udah janjiin 19 juta lapangan pekerjaan tapi nggak ada. Oke. Baik, kita balik lagi nih ke pertanyaan kita. Menurut Kak Arifah sendiri nih ya, aturan-aturan yang mengatur soal ketubuhan perempuan di Aceh ini lebih banyak lahir dari keimanan yang tulus atau dari kepentingan kontrol sosial politik terhadap perempuannya kan, yang mengatur Oke, ketubuhan ini kan perempuan. ada berhubungan juga dengan syariat Islam sekarang di Aceh. Iya, bisa. Jadi kita dalam konteks syariat Islam itu kan baru setelah damai ya. 2000 atau sebelumnya ya, 2000 setelah reformasi nggak? Iya. Setelah reformasi Jadi sepertinya. kita merengek minta reformasi, Iya. kemudian tidak diberikan, lantas yang diberikan adalah syariat Islam. Itu timelinenya dekat-dekat itu Kak. Oke, kayaknya setelah reformasi udah mulai lah. Kan ada gerakan Aceh Merdeka juga. Iya. Dan mereka kan kayak ada yang fokus ke syariat gitu kan. Dan pada saat itu juga kami di kampung juga, misalnya kayak saya sekolah udah mulai pakai jilbab, disuruh pakai jilbab kayak gitu. Saya mulai pakai jilbab, yang tadinya memang nggak pakai, tiba-tiba pakai jilbab. Pakai. Ya cuman di institusi aja, misalnya saya lihat kayak perempuan-perempuan dewasa juga pada saat itu mereka pakai jilbab ya ketika bekerja, tetapi di rumahnya mereka nggak pakai jilbab. Misalnya keluar ngerumpi, misalnya ibu-ibu nggak pakai jilbab, ibu-ibu jualan juga nggak pakai jilbab. Kemudian 2005 kan saya pindah ke sini, saya melihat hal yang sama juga. Pakai jilbab di institusi atau ketika bekerja di luar nggak pakai jilbab. Kemudian setelah damai, kan 15 Agustus damai, nah perlahan mulai berubah. Jadi semua perempuan itu mulai memakai jilbab baik di dalam maupun di luar kayak gitu. Baik ketika bekerja ataupun sedang melakukan aktivitas di ruang publik, itu mulai semuanya pakai jilbab. Itu yang saya rasakan. Baik, nah kembali lagi karena kembali lagi ya bahwa aturan itu sudah masuk dalam bagian dari regulasi syariat Islam. Nah menurut kakak tuh itu hal yang murni tulus karena menegakkan agama Islam, atau itu hanya kontrol sosial politik terhadap perempuan dalam hal ini di lingkup Aceh Kak? Kalau menurut saya pribadi ya, soal keimanan itu kan personal. Kadang memang ada orang yang memang pengen menutupi, bahkan sebelum ada syariat Islam di sini udah pakai jilbab. Iya, kita nggak udah kaget dengan hal-hal kayak pakai gitu. cadar ataupun pakai jilbab, tetapi kan yang kita lihat bahwa banyak juga perempuan yang tadinya nggak pakai jilbab karena regulasi mereka harus pakai. Apakah itu sesuai dengan kemauannya? Kan itu menjadi pertanyaan kayak gitu. Dan kemudian seiring berjalannya waktu kan itu
damai saya masih SMP. SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang. Kan seiring bertambahnya usia kan kesadaran dan kedewasaan kan semakin matang kayak gitu ya. Iya. Saya mulai melihat lagi, meriset lagi pertanyaan. Kan sering tuh kalau introvert bertanya sendiri terus bingung, stres gitu kan. Saya coba riset lagi. Dan medium saya tadi kan seni ya. Iya. Dalam berkesenian pun sebenarnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Jadi ketika saya kuliah semester awal itu ada aturan di salah satu kabupaten di Aceh melarang perempuan mengangkang Di Loksmawe motor. Iya, iya. Kan saya sebenarnya nggak critical thinking ya, maksudnya kaku gitu. Tapi ada pertanyaan, kenapa dilarang? Iya. Kenapa mereka melarang perempuan mengangkang? Jadi motornya gimana gitu? Duduk samping kayak gini misalnya, nggak mungkin dong. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin, berbahaya kan? Iya, itu jadi pertanyaan. Itu kan belum critical thinking ya. Waktu itu saya sudah mulai bertanya. Kemudian saya tinggal di Banda Aceh, sempat jadi jurnalis juga, ngeliput sana sini. Bahkan saya melakukan liputan di malam hari juga terkadang kalau memang mendesak gitu. Ada larangan misalnya kayak jam malam. Misalnya sempat juga melihat kayak perempuan ada ketakutan gitu, misalnya di warung kopi saya untuk nulis strike news, untuk kirim ke media itu jadi takut gitu ya, karena ada rumor perempuan ditangkap atau dirazia. Itu kayak pernah ditangkap, pernah dirazia? Saya nggak ditangkap, tetapi kan waktu itu ada media-media kayak memberitakan ada perempuan nggak boleh lebih dari jam berapa malam gitu di warkop-warkop, ada proses razia juga pada saat itu. Sebenarnya kejadian-kejadian itu menumpuk. Jadi saya bertanya gitu, kenapa kayak gitu. Terus ada juga saya melihat banyak sekali regulasi yang menjadi bahan pertanyaan kayak gitu. Ada salah satu kabupaten juga ya di Aceh, mereka menyuruh manekin itu untuk dihijabkan juga, disyarikan juga layaknya tubuh perempuan. Iya. Gitu, karena bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Kan semakin bertanya lagi dong. Kalau menurut Rudy ya, maaf ya, saya menjadi. Gak apa-apa, nggak perlu minta maaf juga. Itu bagaimana dalam konteks manekin harus disyarikan supaya nggak membangkitkan syahwat laki-laki, karena saya benar-benar nggak ngerti syahwat laki-laki ini seperti apa gitu ya. Enggak, jangan disamain kita kayak kambing sange juga gitu kan, nggak semuanya apa kita pandang sebagai hal-hal yang vulgar gitu. Justru saya ingin bertanya sama orang-orang yang buat peraturan itu, kayaknya pikiran kalian begitu liar gitu. Kayaknya ini kita, bahkan anak-anak kita masih muda-muda nih, kru-kru magang kita, kameramen kita ya, nggak sempat mikirin hal-hal kayak gitu gak. Ada banyak hal yang dipikirkan. Manekin di toko baju gitu misalnya nggak pakai jilbab ataupun terlihat, itu bisa menimbulkan memang ya, memicu kesyahwatan. Makanya ya itu kayak aneh. Ya makanya saya juga kayak yang kaku ini kan, saya lumayan kaku orangnya. Saya yang kaku aja bertanya gitu, emang iya bisa membangkitkan. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bikin saya pengen bangkit, pengen mukul orang yang buat pertanyaan itu kayaknya. Maksudnya, yang betul aja kalau nanya gitu, aneh gitu kalau mau buat pernyataan ataupun peraturan kayak gitu. Ya tapi kenyataannya kan kayak gitu. Dan itu bukan kenyataan. Kalian misalnya sebelum ini tayang coba cek dulu di Google. Mungkin saya nanti takut nanti coba biar nggak jadi fitnah ya. Saya nggak mau juga yang ada. Terus kemudian tahun 2023 ada aturan lagi. Apa tuh? Banyak aturan memang. Namanya juga dinamis kita. Karena berhubungan dengan tubuh juga gitu ya. Pelarangan musik. Pelarangan musik. Musik dan alat musik itu dilarang sesuai dengan fatwa ulama. Memang ada alasan kenapa mereka melarang, tapi salah satu poinnya itu melanggar syariat dan fatwa ulama bahwa menyatakan bahwa ada alat-alat musik yang memang haram kayak gitu. Kalau sound horeg diharamin nggak apa-apa, ikhlas. Tapi kalau yang lain, ini apa nih yang diharamin 2023 Kak? Rudy lupa soalnya.
Musiknya nggak boleh live musik. Nggak boleh live musik di Aceh? Di Aceh, di salah satu kabupaten, saya nggak mau nyebut kabupatennya apa, dan itu peraturannya memang keluar sangat formal gitu ya. Mungkin nanti bisa cek juga. Langsa? Biren ya kalau nggak salah. Biren ya? Oh iya ingat ya, benar. Oke. Nggak apa-apa dibilang karena memang secara publikasi media mereka ada gitu kan? Ada. Dalam liputannya ada gitu kan disebar berita-beritanya gitu. kan? Kan itu jadi bertanya lagi karena relate dengan dunia saya juga gitu. Saya jual alat musik, suami saya musisi. Kembali lagi ya, relate dengan personal sebenarnya. Saya mempertanyakan lagi kenapa ini dilarang, kenapa manekin disuruh syarikan, kenapa nggak boleh duduk ngangkang, kenapa nggak boleh menari. Iya. Nah dari itu sih, dari fenomena sosial ya, bukan dari teori-teori keislaman. Saya jujur aja angkat tangan, nggak begitu paham juga dengan keislaman gitu. Serahkan Harus kepada belajar ahli-ahlinya gitu ya. lebih ahlinya gitu. Tetapi sebagai manusia ya, nggak harus dia intelek, nggak harus dia yang apa, kan bisa berpikir. Ada hal-hal yang kritis, skeptis kayak gitu. Iya. Ini masuk akal nggak kayak gitu? Iya juga ya. Kalau ini Rudy mencoba untuk mencari alasan gitu ya kenapa musik diharamkan ya. Mungkin ini Kak, masih mungkin ya. Mungkin si pembuat aturannya itu ngerasa kalau ini sudah melalaikan mereka untuk beribadah gitu. Tapi kan spiritual itu personal. Tentu. Masalahnya dari kita kan syariat Islam nih Kak. Negara tuh udah mulai ikut campur juga untuk mengatur keimanan orang-orang. Gak boleh dong kayak gitu seharusnya ya. Harusnya ya. Kalau Kakak sendiri menyikapi keimanan itu ranah pribadi ya. Yang mana negara nggak berhak buat ikut campur. Sekuler tuh jatuhnya tuh kalau hal kayak gitu tuh. Gak apa-apa kalau dibilang sekuler. Karena bagi saya spiritual itu sangat personal, dan kembali lagi ke fenomena sosial yang saya lihat ya. Guru ngaji Tengku ya, yang ngajarin saya alif batasa. Dia pedofil, memperkosa anak kecil. Jadi sama siapa lagi saya harus percaya gitu. Berarti Kakak sudah hilang rasa kepercayaan terhadap orang-orang saya yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Saya juga Muslim. Tetapi kepada orang-orang yang terhubung dengan saya, dan mereka pada akhirnya saya melihat mereka seperti itu tuh mengikis rasa percaya saya terhadap mereka, bukan kepada Tuhan ya, tapi kepada orang-orang ini gitu. Tapi lagi-lagi misalnya kayak gitu kan, wah itu manusia, itu oknum kayak gitu tuh. Dia juga enggak orang suci sepenuhnya kayak gitu kan. Pasti ada narasi-narasi kembali lagi kan? Bahwa manusia memang seperti itu. Cuman kan dalam hal ini kayak yang bilang misalnya manekin tadi membangkitkan syahwat. Lantas si Ustadz ini kan seharusnya sudah sangat nurani ya. Maksudnya secara moral kayaknya udah paling apa gitu kalau misalnya dalam konteks Tengku. Betul. Oh ya, orang yang kita percayakan. Tega nggak gitu. Dia melakukan hal yang memang di ayat suci Al-Quran itu memang sudah dinyatakan tidak boleh. Iya. Aduh, ironis gitu ya. Ya. Bahkan dalam berkesenian pun, kenapa pada akhirnya saya kayak melukis korban-korban konflik dengan kasus kekerasan seksual. Saya masih mempertanyakan juga, di mana Tuhan pada saat itu ketika mereka meminta pertolongan? Pertanyaan yang bagus tuh Kak. Ketika memang ada orang yang layak untuk ditolong, justru pertolongan itu nggak ada ya. Bahkan Tengku juga mengalami pelecehan juga oleh militer pada saat itu. Serius Kak? Serius, di rumah gedung. Di mana Tuhan? Iya. Tapi ada tuh Kak ayat yang menyebutkan Allah itu nggak akan menguji suatu kaum melebihi kemampuan kaum tersebut gitu kan. Itu lagi diuji nih untuk menjadi lebih baik gitu. Berusaha nih untuk menenangkan diri gitu. Sebenarnya yang menguji kita Tuhan atau manusia yang memang jahat. Oke. Iya.
Nah ini Rudy berusaha untuk tidak melawan argumen kakak sedikit pun, tapi Nggak Rudy apa-apa, berusaha dilawan aja. menempatkan diri sebagai khalayak umum gitu ya. Bisa jadi hujan itu datang lewat manusia-manusia ini gitu Iya, kak. memang iya. Misal dalam konteks Afan ataupun dalam konteks kenapa pada akhirnya kemarin pada saat demo ya Iya. di pusat misalnya terjadi hal-hal di luar kendali kita, misalnya penjarahan, kenapa mereka melakukan hal itu dan pada akhirnya kan orang-orang ngejudge gitu ya, janganlah melakukan penjarahan atau apa gitu. Tapi kalau kita tarik lagi garis besar, memang saya melihat penjarahan itu memang nggak boleh gitu ya. Iya. Tapi dalam konteks kemarin, kita bisa membandingkan lagi, studi banding. Iya. Bagaimana hutan-hutan itu digundulkan pemerintah, itu kan penjarahan. Dan kenapa pada saat ruang publik misalnya pada akhirnya akibat demonstrasi misalnya, itu kok jadi difokuskan kayak gitu. Kalau Rudy lihat pribadi nih kayak kalau boleh jawab gitu, kenapa ruang-ruang publik tadi itu misalnya kayak rumah anggota dewan itu kan jadi sorotan semua media gitu ya, benar. dan tergantung framing yang punya kuasa juga kayak gitu, sehingga hal itu jadi urgent dan semua orang sangat menyayangkan. Ada yang mengutuk bahkan, tapi sebagian orang juga ada yang senang juga. Ada yang senang kayak gitu kan. Nah kenapa hutan nggak disamakan levelnya dalam hal ini? Karena kenapa kejahatan-kejahatan yang memang dilakukan oleh rakyat kita sebagai rakyat-rakyat terpinggirkan marginal. begitu terlihat, terekspos. Kenapa kejahatan-kejahatan besar seperti mengundurkan hutan menjadi sebuah IKN lah contohnya seperti itu kan, mengundurkan hutan untuk membangun provinsi. Iya. Ibu kota negara baru misalnya. Kita nggak usah bahas IKN jauh kak. Kita punya hutan yang sangat bagus di Aceh, ya kan, ada Loser, ada Umasin kayak gitu kan, yang mana itu udah ada banyak pertambangan, banyak illegal logging juga kayak gitu. Tapi kenapa isu itu nggak menarik? Karena nggak tersampaikan, urgensinya nggak banyak buat orang di luar, di sosial media nggak seksi gitu isunya. Justru yang malah dirugikan tuh warga sekitar kayak gitu. Tapi atau kalau isu memang nggak kemarin, bisa dijangkau, kita nggak bisa menjangkau isu-isu politik yang terlalu besar, yang permainannya itu hanya bisa diakses oleh elit-elit aja gitu kan. Iya. Tapi efeknya memang tentu ke kita yang marginal. Misalnya kayak sawit misalnya kayak gitu. Iya. Sehingga menyebabkan kesulitan air gitu kan. Berarti kembali lagi ketika kita nggak bisa ngontrol suatu isu, maka kita harus lebih peka terhadap isu tersebut kayak. Iya. Sebagai manusia. Bertanya aja apapun itu. Gimana? Bertanya aja, tanya. Ini nanti kenapa, kalau banyak ini kali kenapa? Tanya, dibilang ini kok banyak kali tanya, sesat nih kayaknya nih gitu. Masa? Dilabelin sesat. Takutnya. Bertanya kok sesat. Nabi Ibrahim kan sebelum connect dengan Allah gitu ya, kan bertanya juga apakah matahari itu Tuhan, apakah berhala itu Tuhan, apakah ya objek-objek yang dia lihat, dia kan bertanya gitu apakah itu Tuhan, sehingga pada akhirnya dia mulai menemukan oh ternyata ini Tuhan, ternyata ini Allah gitu. Berarti kan berawal dari pertanyaan. Normalisasi pertanyaan apapun pertanyaannya kayak. Ya. Sekalipun pertanyaan itu terdengar bodoh, terdengar konyol, aneh, tapi atau berbahaya. Ya itu dia tuh. Kalau konyol sama aneh udah lah kayak gitu ya. Tapi kalau ketika udah mempertanyakan standar-standar keadilan kayak gitu kan, antara perempuan dan laki-laki itu jangan disikapi secara berlebihan, tapi kenapa nggak kita diskusikan untuk menemukan yang terbaik gitu jawabannya. Itu sih ya. Baru peradaban maju tuh. Tapi gimana mau maju peradabannya? Ruang-ruang buat diskusi kayak gini aja belum apa-apa udah didatangin nih. Ini nggak tahu nih podcast tayang apa nggak kalau di kayak gini obrolan kita. Takutnya di bredel. Nggak tayang kok tayang. Baik, kita lanjut ke pertanyaan lagi nih kayak. Gue masih banyak mau nanya juga sama Kak Arifa nih. Nah, ini bisa kasih contoh nggak nih hal yang nyata gitu kayak bagaimana tubuh perempuan Aceh itu dipakai sebagai alat tawar-menawar dalam politik, mau dari zaman dulu sampai sekarang, bisa nggak kakak? Tawar-menawar maksudnya? Nah, posisi perempuan ini kak, ini seringkali menjadi
eh apa ya kalau Rudy lihat ya, misalnya nih Contoh-contoh kecil. pernikahan. Oh itu, Iya. tawar-menawar dalam, Kekuasaan misalnya. misal kayak dia memilih suatu keputusan, seperti itu, Jadi gini nih si misalnya perempuan. Rudy pejabat. Biar gede nih dinasti Rudy nih, kerajaan Rudy harus menikahkan anak Rudy sama kerajaan satu lagi nih. Bisa merger nih. Oh gitu, Iya. Hal itu udah terjadi dari dari dulu dari dulu sih. dan dimanapun kayak gitu Kak. Mhm, Kalau di Aceh Kakak ngeliat hal kayak gitu juga nggak? ada, Ada. mhm. Contohnya langsung ngeliat ada sampai sekarang kayak gitu. Itu kembali lagi ke relasi kuasa dan patriarki juga ketika seorang perempuan tidak bisa berkata tidak. Oke. Tapi sebenarnya Sehingga perempuan berhak untuk bilang enggak kan? berhak, Kenyataannya hari ini? enggak, itu karena faktor patriarki. Makanya kenapa saya kayak sedikit melawan ataupun nggak setuju dengan praktik patriarki ya karena itu banyak merugikan perempuan, yang membuat perempuan itu menjadi ruang-ruangnya semakin kecil, Mhm, terdomestikan, mhm. dan sulit untuk apa ya, mencapai keinginannya gitu. Iya, karena juga setiap makhluk itu berhak untuk berkeinginan kan, punya Iya, hasrat juga, punya iya, tujuan juga, punya cita-cita juga kayak gitu. iya, mungkin itu relate dengan tawar-menawar tadi ya. Iya. Bahkan misalnya kayak pernikahan misalnya, Mhm. dia bahkan untuk memilih pasangan hidup pun dia harus proses tawar-menawar itu dengan keluarganya mungkin. Iya. Iya, Kalau Rudy itu dulu proses menikah ya, iya. paling ribet itu syaratnya cuman sarjana. Kalau Kakak Oh iya. ada hal-hal nggak, mungkin pengalaman pribadi gitu dengan pernikahan? Enggak sih saya free. Oh free aja Mmm, gitu, berarti antara Kakak dan, suami juga kayak gitu, memang udah saling kenal kayak gitu, iya. tidak yang kayak jodohkan Kadang gitu saya ya? bersyukur juga Mhm, kenapa broken home ya, karena nggak ada sosok ayah, mhm. jadi kayak lebih bebas sih. Maksudnya Wah dalam saya mulai hal terancam ini Kak, kalau sosok ayah kayak gitu. ya nggak apa-apa sih kasih Mhm, kebebasan ke anak. Sebenarnya kembali lagi ke pola asuh. Dulu kan pola asuhnya sangat kaku, di mana orang tua kadang nggak ngobrol gitu sama anak, nggak komunikasi sama anak. iya iya iya. Kan sekarang anak saya juga lengkap ya, misalnya ada ayahnya, di mana ayahnya begitu terlibat. Suami saya begitu terlibat dalam domestik, dalam pola asuh, begitu Mhm, dekat dengan anaknya, mhm sehingga saya mhm, bisa melihat perkembangan anak saya itu sangat berbeda dengan saya kecil. mhm mhm. Sangat cerdas. Iya iya, pinter dia ya. Pintar, itu Kalau ngaruh. Maksudnya pintar kan bukan berarti bisa membaca atau apa, dia berani, anaknya berani, ekspresif. ekspresif, apapun yang kita bilang tuh kayak cepat masuk, kayak gitu. Iya iya iya. Mhm, Saya ngerasa itu juga sih Kak, karena kalau mungkin anak orang itu dianggap kurang ajar, mendebat orang tuanya ataupun marahin orang tuanya. Kalau saya lebih sering didebat sama anak saya, dimarahin iya sama anak benar, saya. bahkan saya nggak bisa jawab kadang-kadang, Mhm. saking dia kritis, "Mama kenapa?" Jadi ngerasa, "Oh iya juga ya saya salah," gitu. Dan saya paling nggak segan untuk minta maaf sama anak. Oh, nggak gengsian ya? Enggak, saya Iya minta iya. maaf karena mama udah buat salah. Sehingga minta maaf, sangat berani untuk minta maaf. Jadi anak tuh kayak teman, tetapi tetap ada batasan ya, dia harus ngehargain kita, harus menghormati kita, tapi bukan berarti kita kayak jadi apa, otoriter ya istilahnya. Iya, Heeh, jangan sampai kayak jangan otoriter. sampai dikekang begitu Mhm, juga ya. Jadi takutnya entar anak nggak ekspresif ya. iya, Baik 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 baik. Nah, kita lanjut lagi nih Kak ke pertanyaan, balik soal pameran tuh. Karena baik. kan tadi udah ngebahas Cut Nyadim, ini Cing kan banyak Adin, orang Aceh bangga dengan tokoh perempuan masa lalu kayak, Cut Nyadin, tapi kan hari ini perempuan malah sering dibatasi ya kan dengan isu-isu, patriarki, mhm. domestic violence lah, lain sebagainya kayak gitu. Nah, apa nih ironi terbesar yang Kakak lihat hari ini, terhadap perempuan di Aceh kita nih? Setelah habis kata-kata sih sebenarnya, Oh apa? telah habis kata-kata sebenarnya kalau ngomongin perempuan ya. Mhm mhm. Karena apa ya, saya melihat selalu dalam hal kenapa ya, saya bertanya juga sama diri sendiri, kapan sih saya bisa melihat satu sisi yang indah kayak gitu. Iya. Perempuan dalam hal misalnya dia hebat atau apa, powerful. Tapi selalu saya kembali lagi ke rasa sakit. Mhm. Mungkin karena nggak ada pemulihan kali ya. Dalam konteks, riset saya tentang Cut Nyak misalnya, kan Mhm. saya riset tentang ketubuhan. Iya. Saya, mengunjungi kampung janda. Banyak tuh Dulu ya. Bukit Janda, Mhm. dikenal dengan Bukit Janda.
banyak sekali janda-janda di sana. Saya ketemu, ngobrol sama mereka. Ternyata luka-luka masa lalu itu nggak sembuh kayak gitu. Misal suaminya apa gitu di masa lalu. Bahkan sampai sekarang karena nggak ada pemulihan, jadi sulit sekali untuk meng-upgrade ya kehidupan. Bahkan keturunannya pun, anaknya setelah tumbuh besar pun kayak dalam lingkaran itu. Maksudnya Lingkaran bisa dibilang nggak bisa bangkit. nggak bisa berkembang. Iya, Dalam lingkup kemiskinan terus kayak gitu. bisa dibilang seperti itu. Karena terbatas dengan trauma tadi gitu Kak ya. Trauma ditambah trauma, nggak ada keadilan, Nggak ada akses. nggak ada akses. Terus sistem kita juga di sini korup bisa dibilang, sehingga kalau dibilang bantuan dari pemerintah itu memang nggak ada. Nggak ada. Ya kayak gitu. Jadi walaupun Jadi nanti ketika orang bilang Cut Nyak Dien itu powerful, saya bertanya lagi apakah itu benar? Karena konteks sekarang ketika saya melihat perempuan janda, apalagi janda konflik yang tadinya memang berperang seperti Cut Nyak Dien misalnya Inong Bale, banyak sekali mereka sekarang berada di lingkaran kemiskinan, kembali lagi bekerja di sawah, di ladang, kemudian juga ada yang bikin batu bata, tiram, cari tiram. Sedangkan ada beberapa yang memang pada saat itu mereka melakukan perlawanan yang laki-lakinya sebagai GAM kombatan, mereka menduduki pemerintahan, bahkan dalam struktur yang sangat tinggi ya, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi DPR, menjadi bupati, dan rata-rata itu laki-laki kombatan, ex kombatan. Kenapa Inong Bale enggak? Gitu. harus juga dilibatkan. Makanya saya bertanya lagi, kalau Cut Nyak Dien masih hidup dan kita memperoleh kemerdekaan, apakah beliau yang akan menjadi presiden? Paling tinggi lah misalnya kayak gitu. Saya bertanya lagi, sebenarnya itu sih proses pertanyaan itu. Bagaimana pada akhirnya lukisan Cut Nyak Dien itu lahir kayak gitu. Saya nggak ambil lukisan itu dari referensi dari perangko ataupun pernah masuk ke dalam uang juga kan. Cut Nyak Dien, sosok Cut Nyak Dien di uang 10.000 kalau nggak salah. Saya nggak ambil itu, tapi melihat bagaimana wajah-wajah orang-orang yang memiliki ketubuhan dengan Cut Nyak Dien. Bahkan ada salah satu ketika saya melukis mata, misalnya mata Cut Nyak Dien. Itu saya melihat salah satu korban, saya memuji, cantik dah mata rene abu-abu, lagi awak barat. Gitu kan. Saya bilang, Hana, nyohek tak aku kerja di Pak Ladang, makaji abu-abu sampai katara mata. Abu-abunya bukan karena alami tapi iya, jadi saya merasa bersalah setelah memuji kayak gitu. Ternyata saking capeknya kerja di ladang sehingga masuk debu ke mata menyebabkan dia katarak. Dan itu relate dengan sosok Cut Nyak Dien yang asli memang katarak juga, sampai penglihatannya terganggu gitu. Jadi untuk satu indera aja, untuk melukis satu indera aja memiliki cerita dan trauma yang dalam itu ya. Dalam sih sepertinya. Life ya, kehidupan perempuan. Kayak gitu. Ini kenapa jadi depres kayak gini obrolan kita ya. Tadi Rudy kan awalnya memulai dengan ceria kayak gitu ya. Jadi kok makin lama larut dalam emosi yang depresi juga gitu ya. Ngelihat hal kayak gini. Kak, Rudy kan sebagai pria nih. Apa ya yang bisa pria-pria ini lakukan supaya hidupnya itu bisa balancing gitu antara pria dan wanita. Gak usah kita bilang setara, kayaknya masih jauh kayak gitu. Karena emang banyak isu-isu kayak gini orang nggak paham ataupun nggak peduli gitu kan. Tapi seenggaknya bare minimumnya tuh apa yang bisa Rudy lakukan sehingga kehidupan kita tuh jadi lebih enak, lebih baik, lebih tolerate kayak gitu. Berawal dari rumah. Berarti berawal dari rumah. Apa yang harus dilakukan di rumah tadi? Misalnya istri misalnya sama-sama bekerja, kayak konteks saya kan sama-sama bekerja dengan suami. Kalau suami bekerja di luar kota, saya yang menjaga anak. Kalau saya kerja di luar kota, suami yang menjaga anak. Kalau misalnya kami sama-sama di rumah, yuk bareng saling jaga anak, kemudian yuk bareng membersihkan rumah. Kasih ruang untuk pasangan. Kalau hari ini saya datang ke podcast, suami yang jaga anak. Kalau besok suami saya manggung, saya yang jaga anak. Sebenarnya saling bagi aja, saling sharing aja. Jangan membuat keadaan seolah-olah yang berkewajiban menjaga anak itu istri.
Baik. Itu bagi yang udah berkeluarga ya. Iya. Nah, ini bagi yang bocil-bocil nih, belum keluarga, buat Gen Z nih. Nah, itu harus gimana tuh? Supaya Mmm, hidup antara pria dan wanita, perempuan tuh jadi balance tuh. Ini buat adik-adik kita nih. eee, Harus jadi pria yang gentleman misalnya. Harus misalnya kayak lagi nyetir dibukain pintu, mau duduk oh ditarik itu nggak apa-apa kursi. nggak apa-apa. Mhm. Apa kan ada istilahnya sekarang ya, Ada. love apa gitu kan nggak apa-apa, perhatian itu nggak apa-apa. Ah, Saya juga bucin juga gitu mhm kan, mhm. ya nggak apa-apa sebenarnya hal-hal kayak gitu. Yang jangan kan menindas atau membatasi, Oh, ataupun misalnya kan ada cemburu atau apa, ngobrol aja, iya 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 iya. ngobrol. Heeh. Dalam misal kayak saya misalnya ya, Mhm advokat kadang bertemu dengan berbagai macam, klien mhm. dengan baik perempuan ataupun laki-laki, ya terbuka aja, "Oh hari ini lagi meeting dengan ini." Terbuka. Kayak gitu. Jadi sebenarnya meminimalisir hal-hal yang menimbulkan konflik sih sebenarnya. Kalau kita setara ya, ngobrolnya enak, menjauhkan rasa-rasa yang berpotensi konflik di dalam Iya. hubungan. Sebenarnya itu sih. Tapi kan nanti jadi nggak maco lagi gitu Kak. Wah masa. Itu toxic masculinity namanya. Nah itu dia tuh, itu cenderung Bahkan nggak boleh laki-laki nggak boleh nangis. iya, Bahkan heeh. yang lebih parah lagi ya dalam konteks patriarki, laki-laki itu kayak wajib sekali dalam hal ekonomi gitu. Mhm. Itu kan Menopang segalanya gitu ya. iya, itu kan membuat dia rentan sebenarnya, sangat rentan ya. Insecure jadinya nanti ya. Insecure, bahkan dalam dunia sosial juga ketika dia tidak bekerja di suatu tempat yang sesuai dengan ekspektasi sosial. Kalau di Aceh PNS misalnya kayak gitu Oh, kan. Sedangkan dia nggak bekerja di sektor itu iya iya iya. menimbulkan tuh rasa-rasa itu Gelisah, cemas gelisah, ya. cemas. Iya, Pulang-pulang mukul istri. ya kakak di RT loh, kan Iya. gitu. Gara-gara Mmm, nggak menyanggupi standar mmm. sosial gitu kan Kak. Mhm, Wah kok bahkan nggak udah beres nih. capek, Mhm. udah nggak boleh nangis lagi, Iya iya ya iya. kan? Betul betul betul. Beberapa bahkan kalau untuk di pasutri-pasutri nih kayak yang baru-baru Mmm, menikah gitu kan. Ke zaman sekarang kan paling sering orang tuh sulit punya keturunan ya. mhm. Nah itu udah mulai dipertanyakan lagi tuh Kak. Udah ribet nyari kerja, nyari uang aja udah susah. Udah lagi diribetin sama pertanyaan, kok belum ada Kalau dalam momongan? konteks Aceh kita ngomongin itu memang capek ya, tapi saya jujur aja udah cukup sih anak 2 karena nggak punya anak itu nggak gampang. Nah ini ikut program Soeharto nih, anak dua ya lebih baik ya. Ya mau program siapapun atau apa ini terhubung juga maksudnya membesarkan anak itu apalagi dengan ekonomi kita yang memang kayak ngerti kan, Mhm. anak itu gimana kita karena mungkin Rudy juga ngalamin punya anak Sama tuh nggak pastilah. Bukan pampers anak yang sultan nih Kak. maksudnya kebutuhan mereka kayak Iya, gitu kan heeh. bukan kita sanggup beli pampers atau apa ya mereka ada pendidikan ketika besar. Iya. Bisa nggak kita berikan versi yang terbaik menurut kita? Terus kalaupun kita sanggup punya anak, hadir nggak kita kehidupan mereka? Mhm. Kayak Setuju gitu. setuju. Iya. Bisa jadi teman ngobrol yang asik nggak ya? Karena Mhm, dulu Rudy pernah ada satu momen Kak, mmm, ini momennya agak konyol sih, antara konyol ataupun nggak sopan gitu ya. Jadi ada hujan deras di Aceh, terus tiba-tiba sambaran petir tuh keras sekali itu. Respon Rudy ngelihat orang tua itu bapak Rudy kan mhm, sosok yang ditakutkan lah gitu ya. Dia lompat tuh dari ruang tamu sembunyi ke bawah mhm, meja. mhm. Nah Rudy agak aneh ngeliatnya karena ini kan orang yang kuat. Ya, wah iya, Orang yang kalau salah apa-apa selalu mmm, dipukul Rudy gitu kan. kok tiba-tiba Tiba-tiba kok, kok ke bawah nih. mmm, Kaget, ketawa iya langsung iya, respon. Ketawa, ketawa, ketawa. Dia ngeliatin Rudy ketawa-tawa ditampar. Nah hal-hal kayak gitu Rudy gak pengen kejadian sama anak sebenarnya konyol Rudy. ya. Konyol sebenarnya gak apa-apa bapak walaupun Iya, tinggi besar ya bapak kuat. iya, Kalau ada petir takut gak? iya Kaget gak nggak apa-apa apa-apa. pak. Yang justru salah bapak nampar saya. Kayak gitu. Iya itu salah satu ini ya bagaimana patriarki itu membentuk karakter laki-laki, Iya paham gitu. paham paham ya. Ya zaman dulu kan juga mungkin informasi kayak gini gak bisa dijangkau sama semua orang. Iya bahkan kita kata patriarki pun kita nggak tahu dulu apa, kan Mhm, jarang mhm. kita sebutkan. Iya. Patriarki, feminis atau apalah istilahnya sekarang, Betul. Ya ini ya kita kan? ngobrol-ngobrol ini langsung Kak dibilang, "Wah ini aktivis feminis nih Kakak nih," dibilang kayak gitu nih. Iya nggak apa-apa, Nggak apa-apa gitu ya. mhm.
Selama nggak merugikan orang banyak, iya Dan kan? saya juga nggak paham-paham juga sebenarnya kalau ditanya teori feminis atau apa nggak Mhm, paham-paham juga. Tetapi yang saya tahu bahwa feminis itu adalah untuk setara kan, iya. untuk kemanusiaan. Berjuang untuk kesetaraan ya. Ya siapapun dia manusia. Kalau di Banda Aceh taraf kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu gimana Kak? Bagus nggak sih? Gini, Wih, bentar, Kakak kok langsung kasar mainnya, langsung jomplang. ya. Kak, kita punya wali kota perempuan loh Kak. Itu Kakak ngelihatnya dinamikanya gimana? Bukannya harusnya dengan wali kota perempuan, keberpihakan terhadap perempuan harusnya jauh lebih baik. Karena Kakak bilang tadi udah Tidak, langsung segini, apa yang melatar belakanginya Kakak bilang kayak gitu? karena dalam konteks patriarki, patriarki itu nggak cuman laki-laki. Oke. Dalam pemikiran pun sebagian perempuan memang patriarkal. Hmm. Boleh disampaikan mungkin, karena kan nggak semua orang bisa memahami apa yang kita obrolin di podcast ini Kak, secara lebih simpel kayak gitu. Misalnya ketika ada perempuan bekerja, dia meninggalkan anak, itu Mhm. banyak stigma antara sesama perempuan. Gimana tuh? Dasar nggak bisa jagain anak kayak gitu, asik bekerja aja. Lah, Emangnya uang segalanya atau apa, kan seorang ibu bekerja dia mencari uang kan untuk anaknya. Konteks rumah tangga seseorang kan beda-beda. iya Kadang iya memang iya. dia harus bekerja, nggak bekerja Betul. anak makan apa, sekolah gimana, Iya ya iya kan? iya iya iya. Tetapi kok jadi kayak di stigma kayak gitu. Sebenarnya itu bentuk-bentuk patriarki bahwa secara tak langsung mungkin ya, itu kan alam bawah sadar udah permainannya. Iya. Ketika dia merasa menjadi seorang ibu yang sangat baik, Mhm, misalnya seorang perempuan merasa sangat sempurna karena dia bisa menjadi, sesuai ekspektasi sosial gitu mhm ya, mhm. menjadi ibu yang baik, di rumah patuh kepada suami, sehingga, rasa-rasa yang dia miliki itu membuat dia kayak merasa apa ya, merasa sempurna sehingga berhak untuk, mengatakan orang lain yang tidak seperti dia kayak gitu. Iya, padahal tiap rumah Mhm, tangga lagi-lagi berbeda-beda ya. setiap orang kan Latar belakangnya berbeda-beda. juga berbeda-beda. Mhm, Hanya mulut sosial ini kadang-kadang nggak bisa ditahan aja udah gitu Kak. mhm. Itu Itu juga jatuhnya kayak dalam konteks apa, ketubuhan juga kayak gitu. mhm mhm. Kenapa pakaian kan sesama perempuan kadang Iya. gitu ya saling nge-judge juga Ini kayak gitu. sorry nih mohon maaf nih Kak. Kan kalau perempuan di tempat kita kan pada umumnya memakai jilbab tuh yang kayak gini tuh. Mmm, Nah Kakak tuh kenapa sering tampil dengan jilbabnya kayak gitu? Apakah menganut, yang kayak di luar-luar tuh kayak di Timur Tengah misalnya kan ada tuh mmm, jilbabnya model kayak gitu tuh, atau apa yang berusaha Kakak sampaikan lewat kostum kayak gini nih? Dengan penampilan Kakak seperti itu? Atau ya aku udah gini aja Ruth? eee, ya apa ya, kalau di sini ya nyaman Heeh, kayak gini. Bahkan kalau kita apa ya, lihat sejarah pakaian perempuan ah hah. misalnya, jadi emangnya pakai jilbab? Eee, ada yang pakai jilbab katanya Kak, tapi nanti dibilang, "Wah itu editan tuh." Hmm. Iya, tapi yang saya terakhir lihat foto Cut Tadin yang paling paling original kayaknya ya, yang dia udah tua, udah duduk lemas kayak gitu tuh. Itu kan nggak Mmm. pakai jilbab tuh kondisinya tuh. Itu yang saya lihat, tapi kalau pada kenyataannya saya nggak tahu. Mungkin harus bertanya kepada ahli sejarah nih. Ya, ahli Mhm, sejarah yang sebenarnya bisa lebih menjawab. Tetapi dari proses riset yang saya lakukan, misalnya bagaimana perempuan pada saat masa kolonial, mereka nggak pakai jilbab. Kalaupun ada selendang, misalnya kayak di bukunya Snok, mhm. ya selendang aja kayak gitu, selendang, udah kayak gitu. Rambutnya disanggul. Oh itu bagaimana perempuan Aceh digambarkan Kak ya? Mhm, memang kayak gitu kenyataannya dulu. Oke, Bahkan saya melihat nenek juga kayak gitu, memang nggak pernah pakai jilbab. betul. Nenek waktu saya kecil, saya lihat nenek tuh Ibu nggak saya pakai juga jilbab. waktu dulu nggak pakai jilbab pergi Karena sekolah pada gitu. saat itu memang belum ada regulasi syariat Islam yang Iya iya iya. tertulis, Mhm mhm mhm. kayak gitu. Baik baik. Berarti kurang lebih kita harus lebih bisa menghargai Saling perbedaan ya. menghargai aja. Mau dia pakai jilbab, nggak pakai jilbab, Mhm dia mau pakai cadar, mhm. mau pakai jilbab seperti apa, itu hak mereka. Asalkan kan kita tahu juga norma-norma kesopanan gitu ya. Iya, yang nggak Mhm. sopan tuh gimana, Kak? Itu Yang kembali nggak lagi ya, maksudnya kalau dalam konteks, perempuan kan konteks lagi. iya. Misalnya saya tinggal di Aceh, saya pakai kerudung, kayak gitu. Ya Justru gitulah. yang nggak sopan itu yang pakainya tertutup dari ujung sampai ke bawah, tapi tindakannya tidak mencerminkan demikian.
korupsi, kolusi, nepotisme. Kan mulai lagi kan pertanyaan-pertanyaan itu sih sebenarnya. Mulai lagi nih, kembali ke depresi lagi kita nih. Depresi Tadi lagi nih. udah baik-baik itu ngomongin parenting, wah ini mulai moodnya enak nih. Tiba-tiba kok jadi depresi lagi nih. Oke, Kak Aku Arifah. senang tapi bermain dengan bertanya gitu ya. Oh, iya. Apa kita sering-sering aja podcastnya gini ya, untuk melatih obrolan kita. Kadang Rudi juga berbagai pribadi, macam topik gitu ya. iya, Tapi topik sensitif. sangat kaku dan sangat kaku untuk ngobrolin hal-hal kayak gini. Karena ada banyak hal, apalagi perempuan gitu, yang Rudi nggak paham kayak gitu. Saya aja nggak paham tentang perempuan. Apapun yang saya cerita itu menurut pengalaman ya, dan itu bisa melahirkan berbagai macam perspektif. Tapi ini perspektif saya kayak gitu. Ya, justru karena kita nggak paham, dibahas supaya paham. Iya seharusnya kan kayak gitu. Mungkin aja yang saya bilang salah, mungkin nanti ada yang mau berkomentar bilang oh begini, saya sangat menerima kayak gitu. Maksudnya siapa tahu saya salah, dengan ada masukan kan kita bisa jadi bahan refleksi kan, maksudnya introspeksi kayak gitu. Iya, kesalahan Sangat itu kan terbuka. sifatnya sementara kayak. Karena ke depan balik lagi ke orang-orangnya ini, manusia-manusianya yang memperbaiki kesalahannya gitu. Baik, Kak, pertanyaan terakhir sebelum kita podcastnya kita tutup nih ya. Kan mau pameran nih, ntar lagi nih. Ada banyak orang dong yang datang ke pameran Kakak. Macam-macam tuh. Biasanya kayak gitu kan. Pasti ada pengunjung. Pastilah ada pengunjung, mulai dari yang tua, yang muda. Kalau ada nih, ini kita ibaratkan ya, ada anak perempuan, anak kecil nih perempuan datang ke pameran Kakak, ngelihat karya Kakak, ngelihat instalasi seni Kakak. Apa yang Kakak pengen si anak perempuan kecil ini bawa pulang setelah ngelihat karyanya Kakak? Dia harus tahu bahwa sebenarnya saya melukis Cut Nyak Dien ya. Ketika itu sampai ke anak kecil, sebenarnya bingung juga bagaimana dia bisa nyampe ataupun melihat sosok ini seperti apa kayak gitu. Dan proses yang saya lakukan juga kurasi ya, maksudnya proses riset yang panjang. Sebenarnya ini tantangan, ini luar biasa pertanyaan ini, sulit juga untuk saya jawab ketika anak kecil menyerap ini gitu. Tapi saya kolaborasi juga dengan Rizka, misalnya kayak dia ngobrolin tentang pakaian juga misalnya. Fotografer ya? Fotografer. Bagaimana dulu syariat Islam di Aceh, dia ada foto ibunya yang misalnya dulu nggak pakai jilbab. Komparasi ya? Komparasi, mungkin di situ bisa dilihat sih. Siapapun, berapapun umurnya gitu ya. Jadi ilmu juga bahwa perempuan itu dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Iya. Kayak gitu. Baik. Berarti kalau Kakak berpesan sama adik-adik kecil perempuan ini, jadilah apapun yang kamu mau gitu ya? Ya. Sesulit itu kayaknya ya untuk punya kemauan sendiri ya? Iya. Karena perempuan begitu lahir aja udah ditentuin harus apa dan bagaimana ya. Nggak ada ruang berpikir untuk harus kemana. Senang maksudnya jadi terjawab kan, oh iya juga ya, anak kecil bagaimana ketika anak kecil datang, terus apa yang bisa mereka dapatkan misalnya dari itu, satu yang bagus sih pertanyaan itu. Gitu. Barangkali bisa jadi instalasi seni baru nanti tuh. Iya, maybe. Iya. Baik, Kak Arifah, terakhir nih, ada yang pengen disampaikan sebelum kita tutup podcast ini buat para penonton kita supaya lebih menjadi pribadi yang lebih oke lagi? Jangan takut untuk bertanya. Jadi perempuan jangan takut. Itu aja sih, lakukan apapun yang kamu mau, meskipun sistem dan keadaan itu kadang nggak bersahabat dengan kita kayak gitu. Justru hal-hal yang menantang itu jadi suatu pengalaman ataupun pembelajaran yang luar biasa. Itu dia sih. Sama satu lagi Kak, Rudi juga pengen sebelum menutup podcast ini ya, jangan pernah ngerasa gagal ketika kamu itu gagal dalam sebuah hubungan, apalagi hubungan yang udah sah di mata negara gitu, pernikahan ya. Seringkali perempuan di Aceh itu dianggap gagal ketika jadi janda kayak gitu. Saya kalau nggak ada ibu saya juga nggak bisa jadi pribadi hari ini, saya nggak bakal ada anak kayak gitu. Jadi
Sosial tolong jangan pernah memandang rendah, curiga terhadap janda. Mereka juga punya tanggung jawab dalam masyarakat kayak gitu. Makan Jadi ya beban ganda. beban ganda justru dengan bertanya ya. Bertanya lagi. Bertanya tapi nggak yang ini, nggak yang sinis kayak gitu. Bertanya dan meringankan, menolong mereka itu bisa menjadi terwujud sosial yang lebih baik lah kayaknya gitu. Itu aja sih Kak. Sukses buat pamerannya Kak Arifa. Terima kasih juga teman-teman Popcorn. Sampai ketemu di episode selanjutnya.